Halo guys, saya Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah torak, kardio, dan vaskuler. Welcome to Royman BTKV channel. Moms and para bunda, ada kabar buruk dan kabar baik untuk kita semua. Kabar baiknya, menurut data COVID-19, kasusnya sudah menurun jauh nih guys. Sekarang mari kita dengar kabar buruknya. Pasti semua udah dengarkan ada wabah misterius yang lagi ongoing di negara kita saat ini. Nah, mari kita bedah tuntas mengenai wabah misterius ini. Dan sebagai orang tua, apa sih yang dapat kita lakukan untuk mencegah terkenanya hepatitis akut misterius? Wabah misterius ini disebut dengan nama hepatitis akut. Yuk, kita kenali dulu arti penyakit ini. Hepatitis berasal dari kata hepar, yaitu organ dalam tubuh kita yang kita kenal dengan hati atau liver. Sedangkan itis berarti peradangan. Oleh karena itu guys, hepatitis sendiri merupakan suatu kondisi peradangan pada sel hati. Bagaimana dengan arti akut? Akut itu adalah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, yang berarti bukan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi hepatitis akut adalah peradangan pada sel hati yang terjadi secara tiba-tiba. Berdasarkan WHO per 23 April 2022, definisi hepatitis akut ini dibagi menjadi 3. Kenapa bisa ada penyakit ini dong? Nah, sebenarnya apa sih penyebabnya? Nah, wabah ini dikatakan misterius karena penyebabnya sendiri sejauh ini belum diketahui yang jelas. Penyebabnya bukan dari hepatitis A, B, C, D maupun E. Dari hasil pemeriksaan molekuler ditemukan adenovirus di 74 kasus yang diidentifikasikan sebagai adenovirus F41. Adenovirus adalah virus umum yang menyebabkan berbagai penyakit seperti pilek, demam, sakit tenggorokan, bronkitis, pneumonia, dan diare. Adenovirus 41 itu sebelumnya belum pernah terkait dengan hepatitis dan biasanya orang-orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, penyakit pernapasan atau penyakit jantung dapat meningkatkan risiko seseorang terpapar dengan adenovirus. Gejalanya apa sih dok? Perhatikan ya mams, bila ada anaknya terdapat keluhan demam, kelelahan, kehilangan nafsu makan, mual, muntah, sakit perut, urin berwarna gelap, tinja berwarna terang, nyeri sendi, serta penyakit kuning, mata dan kulit menjadi kekuningan karena penyakit ini akut atau terjadi secara tiba-tiba, perhatikan kondisi buah hati Anda terus. Karena sudah dilaporkan beberapa kasus hepatitis akut ini membutuhkan penanganan hingga transplantasi hati. Badan Kesehatan Dunia WHO pertama kali dilaporkan pada tanggal 5 April 2022 dari Inggris Raya mengenai 10 kasus hepatitis akut yang tidak diketahui etiologinya atau acute hepatitis of unknown etiologi pada anak-anak usia 11 bulan sampai 5 tahun pada periode Januari hingga Maret 2022 di Skotlandia Tengah. Secara resmi dipublikasikan sebagai kejadian luar biasa oleh WHO pada tanggal 15 April 2022 dikarenakan jumlah laporan terus bertambah. Per 21 April 2022 terdapat 169 kasus yang dilaporkan di 12 negara yaitu Inggris 114, Spanyol 13, Israel 12, Amerika Serikat 9, Denmark 6, Irlandia kurang dari 5, Belanda 4, Italia 4, Norwegia 2, Prancis 2, Romania 1, Belgia 1.
di mana 17 anak diantaranya membutuhkan transplantasi hati dan 1 meninggal dunia. Di Indonesia sendiri ditemukan 3 kasus pada anak yang meninggal dunia dalam kurun waktu 2 minggu secara bergantian. Jadi moms, kalau ditanya bahaya nggak sih dok? Jelas bahaya karena sudah terbukti penyakit ini dapat berujung pada kematian. Waspada. Apa yang perlu dilakukan untuk orang tua? Tolong hati-hati, sementara harus dijaga dan diawasi. 1. Kebersihan cuci tangan sesering mungkin. 2. Jangan makan di luar karena kondisi kotor. Perhatikan dengan baik dari meja, piring, sendok garpu, dan gelas. 3. Jangan berenang dulu di tempat-tempat umum. 4. Jangan main di playground dulu. Jangan duduk-duduk di tempat yang tidak jelas. Kalau ke mall, jangan pegang-pegang hand railing, dinding, dan lain-lain yang sering dipegang sama orang lain. Kemudian ada anggapan yang menyebutkan bahwa hepatitis akut misterius ini ada kaitannya dengan vaksin COVID-19. Belakangan ini muncul spekulasi yang menyatakan bahwa hepatitis akut misterius diakibatkan oleh vaksin COVID-19. Spekulasi itu tersebar oleh hipotesis yang menyatakan pada sebagian pasien hepatitis akut misterius ini ditemukan adenovirus. Adenovirus biasa dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat beberapa jenis vaksin COVID-19, sehingga ada anggapan bahwa hepatitis akut diakibatkan karena vaksin COVID-19. Namun anggapan tidak tepat. Wabah hepatitis akut misterius yang diderita sebagian anak dan remaja di dunia termasuk Indonesia tidak ada hubungannya dengan vaksin COVID-19. Pernyataan tersebut tidak didukung dengan data, sebab sebagian besar anak-anak yang terkena hepatitis misterius ini justru belum menerima vaksinasi COVID. Berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia WHO, mayoritas anak yang menderita hepatitis akut tersebut berada di rentang usia di bawah 5 tahun. Pada usia tersebut, anak-anak di banyak negara termasuk Indonesia belum mendapatkan vaksin COVID-19. Oke guys, jadi sekian penjelasan saya mengenai hepatitis akut misterius kali ini. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, waspada ya. Jangan sampai kelalaian kita berujung pada kematian. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap jaga prokes, jaga kesehatan selalu. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di topik selanjutnya. See you guys. Stay safe ya. Salam sehat, Dr. Royma.